Nggak ada yang puas sama hasil seri di kandang kayaknya bro ya. Hmm. Kalau hasil seri di kandang kan sama aja dengan kalah. Nyebelin banget ya David da Silva tuh DDS tuh kalau lawan Persija pasti ada ketemu bagusnya terus. Sehari sebelum, 2 hari sebelum, bahkan paginya sebelum pertandingan tuh ada beberapa provokasi-provokasi. Orang yang dipukulin atau menjadi korban gitu ya, itu ternyata bukan bobotoh. Tobias sebagai ketua Viking kan bertanggung jawab terhadap Viking kan. Betul. Makanya dia menghimbau kepada seluruh Viking untuk jangan ada yang hadir ke Stadion Patriot gitu loh. Karena untuk menurunkan egonya buat apa gitu loh. Kalau perlu ada undang-undang penistaan klub bola deh. Harapan untuk gubernur baru apa Bang dari Jackmania? Memastikan Persija Jakarta punya home base di Jakarta. Laga klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung kemarin berakhir penuh drama, skor imbang 2-2 di Stadion Patriot Bekasi Jawa Barat. Sudah bersama saya sekarang ada Ketua Umum Jackmania, ada Bang Diki Sumarno. Bang Diki, terima kasih banyak sudah langsung datang ini 1 hari setelah pertandingan. Sama-sama bro, thank you. Terima kasih banyak Bang Diki. Bang Diki, saya mau mulai dulu dari pertandingan kemarin ya. Secara overall dari Jackmania, melihat pertandingan kemarin, puas gak sih Bang dengan pertandingan tersebut? Nggak ada yang puas sama hasil seri di kandang kayaknya bro ya. Kalau hasil seri di kandang kan sama aja dengan kalah sebetulnya. Karena kandang tuh waktunya kita buat menang lah gitu. Jadi kalau ditanya puas dengan hasil pertandingan atau tidak, jelas tidak puas. Puas atau tidak dengan permainan Persija, jelas lebih tidak puas lagi. Oh jelas lebih tidak puas. Karena kita sudah unggul 2-0 tapi malah disamakan 2-2. Puas dengan keseluruhan perhelatan pertandingan juga sangat tidak puas gitu. Karena ada beberapa kejadian yang membuat pertandingan itu menjadi tidak lancar dan situasinya juga menjadi sulit bagi Jackmania dan Persija dan juga mungkin bagi sepak bola Indonesia gitu. Kita mau bedah satu-satu, cuman saya mau mulai dulu mungkin dari pertandingan. Ya boleh. Dari starting 11, Bang Diki kemarin menarik karena kalau Spainnya sendiri menurunkan 5 backnya, back tengah. Ada Hansa Muyama, ada Kudela, ada Ferrari, ada Rido dan juga ada Firza Andika. Ya. Penurunan 5 back ini memang ingin bertahan kalau Spainnya di pertandingan kalau kemarin? saya lihatnya enggak ya, karena memang Ferrari itu ditaruh sebenarnya di posisinya kan dia selain center back dia juga bisa sebagai back kanan. Jadi karena Rio Fahmi akumulasi kartu, dia mendapatkan kartu kuning ketika melawan Dewa, nggak bisa main, akhirnya jadi Ferrari taruh di situ gitu. Jadi saya sih melihatnya buktinya babak pertama kita oke-oke aja, kita bisa nahan Persib gitu loh, dengan Persib nggak bisa bikin gol ketika main dengan Hansa Muyama, Rido dan Kudela di belakang. Ya tapi kalau ditanya apakah Persija bertahan, sepertinya sih memang Persija memang secara permainan saya lihat kalah di tengah memang. Kalau di tengah, jadi tengahnya mungkin Ramon dan Gayos pun tidak bisa dominan, akhirnya bisa dianggap quote unquote diacak-acak lah sama pemain-pemain Persib. Tapi babak pertama itu kalau bisa dibilang justru walaupun tidak dominan ya Bang, tapi lebih efektif pemain tengah dari Persija Jakarta. Efektifnya kan karena memang kita bisa cetak 2 gol aja sebetulnya. Tapi kan kalau dari sisi permainan secara keseluruhan ya Persija tidak mendominasi permainan gitu loh. Karena banyak kehilangan bola, banyak kita jarak dari ketika transisi bertahannya kita kurang bagus gitu loh. Babak pertama tampak kemarin kan bola-bola dari Persib Bandung ini diarahkan ke Ciro yang di situ ada Ferrari. Posisi bek kanan ya betul. Oh ya, di situ ada Ferrari. Apakah memang itu menjadi dilihat sebagai titik lemah Persija di kemarin? Justru saya lihat malah sebetulnya Ferrari mampu bekerja dengan baik ya kemarin ya gitu loh. Sampai pun dia diganti sama siapa? Sama Pedro ya? Sama Pablo. Babak kedua? Iya, enggak. Iya babak kedua kan. Ya menurut saya Ferrari sih so far nggak ada masalah sih, karena babak pertama nggak ada masalah dengan permainan Persija. Masalah itu baru terjadi di babak kedua aja udah. Yang menarik juga kemarin Simic dan juga Gustavo ini kan biasa dimainkan secara bergantian, tapi kemarin dipasangkan di depan. Oh enggak, justru dari putaran pertama beberapa pertandingan yang kita bisa menang terus tuh Persija selalu menduetkan Simic sama Gustavo sih. Ya karena mungkin memang faktor butuh cara main seperti itu atau main bola-bola atas, sehingga Simic itu kan cukup unggul ya untuk bola-bola atas dan berhasil gitu, tapi memang kemarin tidak berhasil. Meskipun tadi Bang Diki mengatakan 2 pemain tersebut sering dimainkan, cuman yang kemarin menonjol itu justru Rio yang menjadi menjadi motor serangan dari 2 gol pertama Persija. Iya karena memang perannya Rio kan seperti itu ya. Rio tuh menjemput bola dan dia bawa ke depan, dia kadang penetrasi ke dalam juga, dan dia juga kadang cetak gol juga gitu. Jadi hampir semua pemain tuh menjalankan perannya masing-masing lah. Jadi nanti babak pertama tuh nggak ada masalah dengan permainan Persija. Nggak ada masalah. Pertanyaannya, apa yang membedakan dengan babak kedua, Bang Diki? Karena mungkin secara permainan Persija agak secara
agak kurang mengendorkan permainan kayaknya di babak Mengendorkan kedua. permainan. Mengendorkan, kayak yang kelihatannya yang kelihatan di mata saya sebagai penonton agak kendor. Terus kecolongan gol pertama Persib yang menurut saya harus diapresiasi, gol itu bagus banget golnya. First time ya, dari jauh dari luar kotak penalti, tendangan jauh, dan Andre Tani nggak bisa ngapa-ngapain sama bola itu, ya akhirnya gol. Dan ketika udah 2-1 situasinya, gol kedua Persib terjadi ketika serangan balik justru kan. Ketika Persija hampir golin, peluang emas Persija nggak bisa gol, diserang balik malah seperti itu. Jadi ya saya rasa semuanya ada sebab akibat, ada efek dari hal yang dilakukan oleh Persija. Ya hasilnya ini 2-2 kita. Game changernya artinya gol dari Nick Kuipers. Oh jelas. Gol pertama Persib itu menjadi perubahan, benar-benar perubahan yang nyata banget di pertandingan kemarin. Gimana soal pergantian pemain dari Hansa Muyama? Karena Hansa Muyama kemarin sempat mengapa cedera, akhirnya cedera ya. Walaupun cedera, apakah juga ditariknya Hansa Mu ini juga agak bikin lini belakang Persija ini kendor gitu, Bang Diki? Saya sih nggak melihat seperti itu, tapi yang jelas bahwa pelatih pasti punya pilihan lah ketika menarik Hansa Mu gitu loh. Hansa Mu itu diganti sama Hanif ya kalau nggak salah ya. Hanif. Iya, ganti Hanif, itu pasti punya pilihan lah. Sebetulnya kan Hanif juga pemain yang serba bisa, main di belakang bisa, di tengah bisa, di depan juga bisa gitu. Dia berapa kali juga golin juga gitu. Dan ketika pemain di tengah juga aman-aman aja. Dan memang kadang juga perform juga Hanif tuh ketika main di belakang. Tapi yang jelas yang saya lihat ketika Hansa Mu tidak ada, ya memang tidak ada terlalu banyak perubahan juga di sisi pemain Persija. Hanya memang mungkin kayak semangatnya tuh agak ngendor sedikit. Karena gol kedua dari Persib Bandung juga kan tadi dari serangan balik ya? Cepat dari David da Silva, ini juga menjadi pemain yang menjadi momok Persija mungkin ya Bang. Iya, nyebelin banget ya David da Silva tuh. DDS tuh kalau lawan Persija pasti ada ketemu bagusnya terus gitu loh. Kayak hampir dulu setiap pertandingan. Kalau Simic di Bandung juga kan ngegolin. Iya, hampir setiap pertandingan ada begitu-begitunya terus. Ya, menurut saya Persib pemainnya bagus-bagus gitu loh. Maksudnya dengan komposisi, dan dia tidak banyak berubah dibandingin musim lalu. Tidak banyak berubah dan ya bagus gitu. Maksudnya dengan permainan kemarin dan hasil apa yang mereka raih sampai detik ini gitu loh. Ya memang Persib bagus lah. Dan saya rasa memang harus diwaspadai bagaimana Persib itu bisa konsistensi caranya. Maksudnya ini juga harus dicari tahu sama semua tim Liga 1 gitu, termasuk Persija, bahwa kenapa sih Persib bisa konsisten gitu loh. Sama halnya dengan Bali United, kenapa sih Bali United bisa konsisten yang dia bisa back to back juara saat ini. Kan peluang back to back juara kan ada di Persib Bandung kan. Jadi ya sejauh ini mereka konsisten, baru 1 kali kalah, itu bagi saya itu luar biasa gitu loh. Cuma memang seberapa bisa konsistennya sih Persib menjaga tren seperti ini gitu. Dan itu kan yang menjadi penasarannya tim-tim kayak Persija juga. Persija mau matahin nih laga istilah jago tandangnya Persib, mau kita kalahin, ya ternyata kita nggak bisa juga gitu. Mungkin kalau Persija Jakarta kan ini materi pemainnya kan pemain muda ya. Dapat dilihat juga dari timnas kita, dari senior junior itu kan pemain Persija banyak banget. Apakah itu juga kematangan pemain ini juga menjadi salah satu mungkin yang belum terjadi di Persija musim ini, Bang Diki? Katanya sih kalau pemain muda tuh on off ya mainnya, katanya belum gitu. Konsisten ya? Iya, belum konsisten ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas ngambil pemain muda itu kan merupakan bagian dari perencanaan Persija untuk masa depan gitu loh. Jadi investasi. Jadi saya pikir nggak ada yang salah dengan penggunaan pemain muda sih. Artinya memang sebagai fans itu memaklumi jangka panjang itu. Ya saya paham bahwa memang toh pemain muda Persija juga bagus-bagus kan. Betul. Maksudnya ada beberapa yang masuk timnas. Artinya secara kualitas mereka capable untuk main di klub sebesar Persija. Dan nggak banyak klub yang bisa memberikan jam terbang untuk pemain mudanya di Liga, betul, Bang Diki. Betul. Bang Diki, soal Andre Tani kemarin juga menjadi dikritik lah oleh beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kemarin gol kedua itu out of position. Ketika Kudela sudah menutup, dia agak maju nih Bang Diki. Itu dilihat Bang Diki juga sebagai mungkin kesalahan sama sih. Andre Tani. Sama banget lagi maksudnya. Ya saya nggak tahu lah. Pasti dia punya pertimbangan dan punya pilihan, tapi saya juga sangat amat menyayangkan bahwa harusnya nggak gol itu, tapi nyatanya gol, ya mau gimana. Dan lagi-lagi Da Silva bagi saya itu bukan gol yang gampang ya. Sudut lengkungnya tuh kayaknya agak susah gitu loh. Ya jadi artinya memang nyongkelnya tuh emang udah jago nyongkel aja, dan menyebalkannya itu gol gitu loh. Iya. Dan Kudela kayak sudah melakukan hal yang tepat dan benar ya, sudah menutup ruang tembak. Ya memang tugasnya itu kan. Betul. Tapi memang golnya cukup luar biasa. Ya bagus golnya bagus. Bang Diki, tadi juga sempat disinggung soal di luar lapangan. Apa sih Bang yang terjadi di tribun kemarin? Banyak kejadian sekali. Jadi mungkin ini pertama kali saya ngomong ya bahwa banyak banget
teman-teman di luar supporter Persija Jakarta, banyak banget teman-teman dari Bobotoh yang hadir ke Patriot kemarin. Pertanyaannya kenapa mereka bisa hadir? Karena mereka punya tiket. Gitu loh. Source tiket kan ada 3 nih saat ini kalau di Persija ya. Ada yang pertama adalah tiket online melalui aplikasi Persija. Yang kedua adalah tiket dari Korwil Jackmania, karena distribusi tiket di Tribun Timur, Utara, Selatan tuh melalui Korwil Jackmania, melalui pengurus pusat Jackmania. Dan yang ketiga adalah tiket komplimen. Yang keempat, Komplimen itu tamu ya? komplimen itu Undangan? ya kayak yang sponsor dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ya pada fakta nyata realitanya kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Yang jelas banyak teman-teman dari Bobotoh yang berhasil mendapatkan tiket itu. Dan sayangnya yang saya sayangkan juga bahwa ketika banyak teman-teman Bobotoh yang mendapatkan tiket itu, adanya provokasi-provokasi di media sosial sebelum pertandingan. Sehari sebelum, 2 hari sebelum, bahkan paginya sebelum pertandingan tuh ada beberapa provokasi-provokasi. Contohnya Bang? Ya tembus-tembusan lah istilahnya. Ini bisa nih nembus Patriot, OTW Patriot segala macam bla 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 gitu loh. Artinya kan ini menyulut, Mancing ya? ya memancing teman-teman Jackmania. Artinya teman-teman Jackmania datang ke stadion sudah dengan kondisi yang was-was. Apakah ada teman-teman Bobotoh yang hadir segala macam? Karena gini, kita tidak usah bicara regulasi larangan away musim ini dan musim lalu gitu loh. Tanpa regulasi itu, ya memang saat Persija Persib dan Persib Persija, kedua supporter tamu itu dilarang hadir oleh pihak kepolisian. Udah sejak lama hal itu terjadi. Jadi sebetulnya bukan hal biasa gitu loh. Bukan hal yang, maksudnya bukan hal yang harus dikagetin gitu. Ini benar-benar lumrah banget gitu. Karena kita udah ngalamin ini bertahun-tahun yang lalu. Lebih dari 15 tahun lalu lah kita udah ngalamin ini. Jadi ya karena kejadian ini akhirnya ada yang menjadi korban pemukulan atau hal-hal bullying lah, hal-hal lain. Ya namanya situasi lagi panas lah ya, bahwa ini gini. Saya tidak bicara bahwa ketika Persija seri 2 sama terus jadi kerusuhan di mana-mana, enggak juga. Tapi ketika babak pertama pun itu ada banyak kejadian gitu loh, khususnya di Tribun Barat. Nah, kejadian di Tribun Barat itu kan dilihat oleh Tribun Utara, di Timur dan Selatan. Akhirnya itu menjadi memicu emosi teman-teman juga. Jadi merembet ya? Nah, yang saya tangkap dari teman-teman Jackmania, tanpa harus membenarkan mereka tuh menjadi was-was gitu loh. Namanya orang was-was kan, orang khawatir kan, jadi takut ya. Orang takut tuh akhirnya jadi melakukan apa saja yang saya khawatir. Dan akhirnya kejadian bahwa ternyata banyak juga loh orang yang dipukulin atau menjadi korban gitu ya. Itu ternyata bukan Bobotoh. Itu kan anak Jackmania juga. Betul berita itu Bang? Betul, karena memang gini, Jackmania itu kan udah ada di mana-mana ya. Di Jawa Barat pun juga banyak Jackmania. Jadi ada teman-teman kita dari Subang, dari Indramayu, dari Cikampek gitu. Ya mereka akhirnya menjadi korban gitu loh. Dari Jawa Barat dan Sukabumi, mereka akhirnya jadi korban. Karena apa korban? Ya salahnya mereka mungkin tidak pakai atribut Persija. Padahal kita pengurus pusat sudah menghimbau, orenkan Patriot, bahwa kalau kalian fans Persija, tolong pakai atribut Persija. Pakai jersey Persija, karena kita tahu supporter lawan tidak mungkin pakai atribut tim kita dong. Betul. Jadi cara paling sederhana untuk memfilter itu adalah dengan atribut. Cuma sayangnya memang banyak teman-teman Jackmania juga yang masih datang ke stadion tanpa atribut Persija dan Jackmania. Itu yang saya khawatirkan. Dan ya sekarang sudah kejadian. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Bekasi, Polda Metro Jaya, terus ke pihak Polres Bekasi dan tim Persib Bandung atas kegaduhan yang terjadi kemarin. Di luar stadionnya lagi ada banyak informasi-informasi dan kejadian-kejadian yang tertangkap oleh kamera gitu, dan itu nyebar di sosial media. Ya saya menganggap ini sebagai apa ya, sebagai bagian dari satu cerita yang memang ini masalah sepak bola kita sebetulnya ada di sini gitu loh. Dan cara benernya gimana? Kalau menurut saya pribadi, stop provokasi dan udah. Kuncinya cuma itu doang kok. Kalau kita bisa menghentikan provokasi dan menghentikan ujaran kebencian minimal di media sosial, maka masalah sepak bola itu akan berkurang satu. Itu sih. Berarti kesadaran antar supporter itu ya Bang ya, untuk tidak memancing supporter Iya, lawan? sekali lagi bahwa adanya provokasi pasti akan ada reaksi juga kan. Betul. Provokasi dan reaksi. Dan saya berharap udahlah kejadian seperti ini tuh
jangan pernah terjadi lagi. Dan ini semuanya harus kerja keras. Bukan cuma supporter gitu loh. Supporter, balik lagi, supporter tuh hanya manusia. Saya juga punya rasa emosional dan saya juga punya rasa limitasi yang terbatas gitu loh untuk menahan diri saya. Tapi ada satu kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan Persija Jakarta, klub yang saya cintai sangat amat gitu loh, untuk membuat semuanya jadi lebih lancar. Jadi saya rasa memang benar-benar semua stakeholder tuh harus bekerja dengan baik lah. Dan kemarin salah satunya sudah dicontohkan, Bang Diki bertemu dengan Bang Tobias beberapa hari sebelum pertandingan. Iya, kemarin Itu salah memang satu kemarin Bang Tobias itu memang minta waktu untuk ketemu. Kebetulan kita ketemu bisa saat sarapan. Ya udah kita ngobrol sebagai pre-match silaturahmi lah gitu loh. Iya. Jadi kita ngobrol sambil diskusi, ngobrol santai aja, nggak ada basa-basi segala macam. Tapi yang jelas Tobias juga memang sebagai ketua Viking, kan bertanggung jawab terhadap Viking kan. Betul. Makanya dia menghimbau kepada seluruh Viking untuk jangan ada yang hadir ke Stadion Patriot gitu loh. Karena untuk menurunkan egonya buat apa gitu loh. Memang kejadian di Bandung saat leg pertama ada dua hal yang berbeda gitu loh. Dua hal yang berbedanya adalah satu, tidak banyak teman-teman Jackmania yang memprovokasi sebelum pertandingan dengan posting-posting tiket pertandingan di Bandung. Yang kedua, tuan rumahnya menang gitu loh. Nah kalau di Jakarta kan beda aja dua tuh. beda kondisi ya. Beda kondisi kalau di Patriot kemarin, bahwa yang pertama banyak teman-teman yang memprovokasi ketika mereka mendapatkan tiket online. Yang kedua tuan rumahnya nggak menang. Tapi saya yakin bahwa ketika memang hasilnya kemarin Persija pun menang, kejadian insiden-insiden kecil di tribun itu juga tetap terjadi sebetulnya. Karena memang itu terjadi pun saat kondisi Persija menang gitu. Jadi sebetulnya hasil di lapangan berpengaruh iya, tapi bukan menjadi motif utama untuk kejadian-kejadian itu terjadi gitu loh. Bang Diki, cuman provokasi ini kan apalagi kalau kita ngomongin Persija Persib ya, ini kan sulit banget untuk dihindari. Pasti akan ada provokasi, tapi ada batasnya. Nah itu gimana caranya Bang? Provokasi itu nggak ada batasnya bro. Maksudnya kita stop lah menormalisasi hal yang salah, bahwa kecuali kita memang sudah menjadi bangsa yang bermartabat sangat amat gitu ya. Yang ibaratnya gini deh, kita nih senggolan di jalan pakai motor aja bisa pukul-pukulan kok. Iya, apalagi kata-kataan tim yang kita cintai sama-sama kan. Jadi stop lah, maksudnya udah cukup kita memprovokasi satu sama lain. Udah kita fokus ke tim masing-masing deh. Gitu loh, kita fokus ke tim masing-masing, nggak usah ngurusin tim orang, nggak usah segala macam. Ini juga berlaku ke semuanya, maksudnya bukan hanya ke Jackmania, tapi ke semua supporter di Indonesia, bahwa mau sampai kapan sih provokasi ini kita pelihara gitu loh. Karena dari setiap konflik tuh pasti ada pihak yang diuntungkan, dan kita jangan memberikan pihak yang diuntungkan tuh keuntungan yang banyak dong gitu loh. Biar kita pun jadi paham situasinya dan kita bisa meneruskan ke anak cucu kita sepak bola seperti apa sih yang kita mau gitu loh. Itu sih. Siapa Bang yang diuntungkan kalau dengan kondisi kayak Ya entah apa gitu, mungkin ada pihak-pihak yang memang ingin sepak bola Indonesia berantakan. Oke. Atau mungkin ada pihak-pihak yang ingin suasana Kamtibnas di Indonesia ini nggak bagus gitu loh. Kan paling mudah itu kan nyari situasi kan ketika di pertandingan bola ya. Dengan jumlah massa yang banyak, dengan tensi yang tinggi. Karena gini, nonton bola sama nonton konser itu kan beda bro. Nonton konser masanya banyak, tapi apakah keluar nonton konser itu pasti happy? Betul. 90% pasti happy, karena mereka menikmati itu. Tapi apakah bisa dipastikan ketika orang nonton bola pulang dari stadion dalam jumlah 20.000, 30.000 orang itu semuanya happy? Kan belum tentu, tergantung hasil pertandingan. Jadi maksud saya paling gampang tuh kalau mau ngapain di bola emang. Nah ini yang memang harus kita antisipasi semuanya, bukan cuma tugas federasi, bukan cuma tugas supporter, tapi ini tugas negara ini harus hadir dalam sepak bola gitu. Kalau secara kontrol Bang, yang dipelajari dari Jackmania mungkin dari kemarin dan juga pertandingan sebelumnya, apa sih yang harus dilakukan agar efektif gitu? Yang pertama, kalau dari kita bicara siapa kita dulu ya, strukturalnya dulu, bahwa Jackmania itu ada ketua umum, ada pengurus inti, ada pengurus pusat dan pengurus wilayah. Jadi Korwil tuh punya punya hak dan punya kewajiban untuk memastikan semua anggotanya itu aman dan nyaman gitu loh. Aman dan nyaman kan artinya dari distribusi tiket sampai mereka berangkat ke stadion, sampai mereka di stadion, sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, secara struktural sudah seperti itu, dan kita ada korlap, koordinator lapangan yang terdiri dari anggota-anggota Korwil yang nyebar kemana-mana, memang bertugasnya untuk crowd control tadi. Ketika ada penumpukan, ketika ada yang melanggar aturan, itu pasti diatur sama korlap. Tapi jumlah kami ini hanya hampir 205, 210 lah orang. Total itu. Pengurus pusat dan pengurus wilayah. Hanya 210-an orang gitu loh. Apakah itu cukup? Jelas tidak. Memang di Tribun Jackmania, Tribun Utara Timur Selatan, yang paling didengar adalah pengurus gitu loh, Korlap dan Korwil. Tapi kan jumlah kita terbatas. Ketika ada satu kejadian ya
Kita nggak mampu ngapa-ngapain. Kalau saya sih kedepannya seperti ini aja, bahwa udah waktunya lah kita kasih efek jerah. Siapapun ya, siapapun yang memang melakukan tindakan tidak menyenangkan, siapapun yang melakukan tindakan provokasi, termasuk siapapun tindakan kriminalitas, quote unquote, misalkan ada pemukulan atau bullying segala macam, ya sudah pidanakan saja. Selama memang ada buktinya segala macam, karena harus dilakukan sesuatu yang membuat orang jadi berpikir ketika melakukan kesalahan, jadi tidak akan melakukan kesalahan karena ada hukumannya gitu. Kalau sekarang ini kan hukumannya ke klub, misalkan ada kerusuhan apa segala, hukumannya ke klub. Ya tapi apa yang dirugikan oleh orang itu? Oke, kan kita bisa bilang kalau orang itu cinta kan harusnya rugi dong kalau klubnya dirugikan segala macam. Ya, ada banyak orang yang gak peduli juga sama itu. Ada banyak juga orang yang hanya sekedar ke stadion untuk mencari eksistensi gitu loh. Dan egonya. Iya, karena egonya lebih besar. Jadi menurut saya kita tinggal pisahkan aja situasi-situasi mana aja sih yang memang bisa diatur sama peraturan sepak bola dan bisa diatur dengan peraturan di negara ini gitu loh. Pengurangan poin kepada klub, apakah itu bisa jadi salah satu solusi mungkin, Bang Riki? Bisa, tapi kan balik lagi, apakah itu membuat orang jerak? Kan belum tentu juga gitu loh. Tapi kan karena gini, ada 10 orang yang salah cuma 1 orang. Apakah 9 itu tetap kena hukuman juga? Kan jadi nggak fair dong. Gitu loh. Kan sekarang tinggal gimana kita menciptakan sistem yang bisa mengatur itu semua. Let's say ada CCTV di mana-mana. Apakah stadion kita semuanya ada CCTV sehingga setiap ada kejadian apapun semuanya bisa terkontrol? Kan enggak juga. Nah, maksud saya, ayo kalau kita mau kerja bareng-bareng, ayo kita bekerja bareng-bareng semuanya dengan penuh sadar, dengan tujuan yang sama, bahwa kita harus membuat sepak bola Indonesia itu naik kelas. Naik kelasnya itu apa sih? Ya tadi, bahwa rivalitas nggak ada masalah dengan rivalitas. Ya tapi kita jangan memprovokasi dan kita patuh terhadap aturan, itu aja sebenarnya. Mbak Diki, kalau kita bandingkan ya dengan mungkin kita nonton sepak bola di Inggris, di mana 1 orang itu masuk udah ada datanya. Klub tuh punya datanya siapa, berapa dan siapa dianya. Dan itu mungkin bisa diterapkan kalau tadi Bang Diki infrastrukturnya sudah siap belum sepak bola Indonesia? Tapi kita harus ke sana kan, Bang? Ya harus, tapi kan infrastrukturnya harus disiapin. Apakah di setiap stadion ada face recognition? Kan enggak juga. Apakah database atau sistem internet di stadion itu udah mumpuni? Misalkan tiba-tiba handphonenya dia hilang, si penjaga tiketingnya tinggal dia ngecek, oh ini udah punya tiketnya secara sistem, apakah mumpuni? Kan enggak juga. Jadi maksud saya perlu kerja keras. Sebetulnya ada peluang di kemarin ketika percepatan sepak bola nasional ya, itu setelah Kanjuran enggak, sebelum Kanjuran, pas Pak Jokowi itu undang-undang tuh Inpres percepatan pembangunan sepak bola tuh nggak salah. Koreksi kalau salah ya, tapi yang jelas semuanya sudah punya komitmen yang sama terhadap sepak bola. Tapi kan komitmen itu nggak cukup, wacana itu nggak cukup, itu harus dijalankan. Nah jadi masalah Persija Persib ini memang masalah sepak bola Indonesia sebetulnya. Hari ini terjadi di Persija dan Persib, tapi mungkin bisa terjadi di kota-kota lain gitu loh. Ini kan masalah kita bagaimana mengelola sebuah sistem pertandingan. Itu aja, sistem pertandingan kita tuh dikelola dengan masih hal yang kayaknya masih berlakunya 10 tahun atau 15 tahun lalu. Sekarang ini udah 2025 yang semuanya serba teknologi dan harus lebih canggih gitu loh. Dan harus lebih deteksinya lebih mudah, antisipasinya lebih mudah, sistemnya lebih mudah, distribusi lebih mudah. Nah itu harus dilakukan untuk meningkatkan level sepak bola Indonesia. Federasi dan juga LIB perlu turun lebih jauh atau itu memang harus kesadaran klub masing-masing? Saya rasa Federasi dan LIB perlu intervensi, tapi bukan intervensi secara teknikal ya, tapi secara aturan dan regulasi ya. Jadi guidance-nya ada? Iya, harus ada guidance-nya dan harus ada standar minimalnya lah. Ada SOP lah. SOP-nya tuh kalau begini segala macam. Oke, tiket ya harus pakai face recognition segala macam. Ya enggak ada masalah, kenapa emang gitu loh. Kalau orang mau nonton bola ya kan nonton bola aja. Orang yang mau rusuh doang ya dia enggak akan memilih. Dia enggak akan mau nonton bola. Dia cuma maunya ya udah rusuh-rusuh aja. Mbak Diki, saya mau balik lagi ke pertemuan Mbak Diki dan juga Bang Tobias. Sebetulnya siapa sih yang menginisiasi saat itu? Tobias. Tobias memang nelfon ngajak ketemu segala macam, ya udah oke, enggak ada masalah gitu sih. Hal yang dibicarakan spesifik? Ya masalah hubungan kami itu lebih ke arah gimana situasi di Bandung, gimana situasi di Jakarta, terus apa yang dipersiapkan untuk match besok, bla 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 lagi. Kita seputar sekedar, saya sama Tobias kenal dari Tobias masih sebelum jadi ketua Viking ya kalau nggak salah. Udah kenal kok, udah komunikasi dan ya so far sih hubungan kami baik-baik aja. Bang Diki, ini juga jadi simpang siur ya. Mungkin banyak juga fans-fans yang baru, fans-fans yang FOMO. Sebetulnya perseteruan dari Jackmania dan Viking tuh kenapa sih Bang awalnya? Ya itu
sudah berlangsung lama sekali dari hampir tahun 2001 lah. Ya intinya kan kalau komunikasi kita nggak bagus kita bisa berantem, tinggal berantemnya seperti apa itu aja sih. Komunikasi berarti. Komunikasi aja. Kuncinya di situ. Iya. Dan kita kan lihat mencoba untuk menyatukan kedua klub ini untuk bisa tidak memberikan efek yang lanjut ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi kita lihat di bawah itu masih panas, Bang. Balik lagi bahwa damai itu kata kerja. Jadi perlu dikerjakan bukan direncanain doang. Dan ada langkah-langkahnya, makanya tadi yang saya bilang, pertama adalah stop ujaran kebencian. Itu awalnya, Itu langkah pertama itu pertama. step 1. Kalau belum kita lakuin step 1 dan belum clear, jangan ngapa-ngapain dulu deh. Itu karena percuma mau nemuin di Jackmania sama Viking satu stadion juga kalau masih ada ujaran kebencian, provokasi ribut-ribut juga pasti. Iya. Nggak akan bisa. Jadi mulai dari situ dan negara harus hadir. Kalau perlu, saya udah sering kali bilang bahwa kalau perlu ada undang-undang penistaan klub bola deh. Jadi bukan hanya karena gini, klub bola itu kan kita sepakat bahwa klub bola itu adalah mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini lebih dari agama lah. Iya. Ya kan, bahwa ini keyakinan. Kita bisa pindah agama tapi belum bisa pindah klub bola gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ya sudah sebegini sepak bola Indonesia ya memang harus diatur berarti. Karena ada tulisan, let's say ada logo Persija dicoret aja. Itu kan kita bisa bunuh-bunuhan. Betul. Nah ini kan yang nggak bagus gitu loh. Jadi sepak bola itu kan hiburan sebenarnya. Sepak bola itu hiburan. Sepak bola itu adalah bagian kita menunjukkan siapa diri kita, bagian dari kita menunjukkan kecintaan kita terhadap daerah kita, kan itu sebetulnya. Artinya kan ini harus dilakukan secara berproses ya, Bang ya. Banget. Mungkin edukasi yang harus menjadi kunci di sini. Balik lagi, nggak ada yang bisa culture follow system bro. Culture-nya gini, culture itu kan terbentuk kalau sistemnya itu sudah ada. Nah sekarang sistemnya itu seperti apa sih? Ini kan yang belum clear gitu loh. Sistem supporter sepak bola itu seperti apa sih? Oh misalnya ada yang bilang supporter jangan pakai sistem-sisteman lah apa segala macam, kita nggak peduli dengan sistem-sistem itu. Lah di mana-mana itu kan harus pakai sistem. Kita masuk harus pakai sistem. Biar apa sih? Biar rapi, biar diatur. Sebab ini kita nih supporter jangan mau diatur-atur atau dilarang-larang. Ya masalahnya hari ini semuanya harus diatur. Iya betul. Biar apa? Biar rapi demi siapa? Demi kita semua, demi kenyamanan kita semua, itu aja sebetulnya. Dan itu juga meningkatkan kualitas liga kita ya. Dan Ya mengarah ke industri kan itu juga harus. Makanya tadi federasi harus punya pakemnya, klub mengikuti dan juga kesadaran klub semua ini harus jadi satu. Iya betul. Bang Diki. Bang Diki, saya mau ke ini Bang, ke Persija musim ini. Ya. Ini sudah game week ke-23 berarti. Ya. Di peringkat 4 di mana di awal musim Carlos Peña mengatakan targetnya 4 besar. Secara overall puas dengan penampilan Persija musim ini? Enggak konsisten soalnya. Gak konsisten. Apa yang membuat Persija gak konsisten Bang? Itu dia nggak tahu. Padahal pemain bagus loh. Dari Ya menurut bro sendiri apakah pemain Persija jelek kan? Enggak. Iya. Secara kualitas bagus kan? Ya makanya aneh gitu loh. Bisa nggak konsisten. Ya yang bisa jawab pemain dan pelatih lah. Kenapa kita nggak menang di 4 pertandingan terakhir gitu aja. Kita pernah menang di 4 pertandingan beruntun, kita nggak menang di 4 pertandingan terakhir. Seri lawan Solo, seri lawan Biak, kalah lawan Dewa, dan seri lawan Persib. Jadi ya entah apa jawabannya kenapa bisa nggak menang. Yang jelas saya udah tadi ngomong juga bahwa Persija tuh kalau mau berada di atas, papan atas ya harus menang terus di setiap pertandingan, itu aja udah. Ya. Apa yang menjadi kekurangan Persija dari kacamata fans musim ini? Kedalaman squad, pemain asingnya, terus stadion. Tim Musafir tuh ya? Iyalah, itu ganggu banget loh. Seganggu itu Bang? Seganggu itu. Kita main di JIS menang terus. Main di Jakarta menang terus. Kandang ya. Kandang di luar Jakarta kita 5 kali berarti nggak menang nih. Ya secara vibe, secara atmosfer kan beda ya Bang ya? Iya makanya. Main di JIS dan main Jadi di 3 hal Patriot. itu. Kedalaman squad kita kurang sekali. Yang kedua pemain asing kita, maaf nih pemain asing kita, ada yang oke tapi juga ada yang nggak istimewa. Siapa yang layak dipertahankan? Ya kalau saya ngomong nanti dianggapnya gimana tapi teman-teman pasti tahu lah siapa yang layak dipertahankan gitu loh. Tapi kalau boleh milih misalkan 2 yang dipertahankan, ya mungkin Gustavo. saya pilih 1 dulu aja deh, Gustavo ya. Itu aja. Top skor sementara ya? Top skor sementara. Yang prestasinya clear ya. Yang prestasinya clear gitu loh. Kalau Gayos, Ramon, Pablo, terus si siapa? Rio Matsumura. Ya, Rio Matsumura oke, tapi saya berharap lebih dari Rio Matsumura. Maksudnya
Saya berharap Rio Matsumura tuh menunjukkan kualitasnya lebih dari apa yang ditunjukin sekarang. Hmm. Hmm. Untuk pemain lokal Bang, siapa yang menjadi tumpuan atau yang paling Rido lah. Itu Jelas lah, itu no contest lah. Nah, pertanyaannya ini Ridho pasti akan menjadi incaran banyak klub. Ya. Dan bukan gak mungkin ini akan juga diincar tim rival, Bang Diki. Iya kan masih di Persija masih setahun lagi. Dia 3 tahun kan. Ya lihat nanti aja nanti tahun ketiga seperti apa. Ada pemain muda yang mungkin menjanjikan dan mungkin harus diberikan ruang untuk jam terbang lebih. Rehan Hanan ya. Ya itu aja sih sebetulnya. Rehan Hanan ya. Itu harus jadi. Harus jadi. Pemain itu harus jadi. Donitri? Ya Donitri jelas. Donitri mah gak usah ditanya lah kalau Donitri mah. Maksudnya itu kan Donitri kan sebenarnya sudah inti gitu loh. Cuma kan karena sekarang di timnas jadi ya dia harus ngalah lah gitu. Ganggu gak sih Bang? Banyak pemain Persija dipanggil timnas? Menurut lo sendiri kalau lo jadi fans Persija bangga apa enggak? Bangga. Gue masih bangga. Cuman kan pada akhirnya di tim, apalagi tadi kedalaman squad ya. Ketika itu hilang kan artinya ada kekuatan yang berkurang di situ, Bang Diki. Jadi harusnya berarti Persija gimana dong? Gak usah pakai pemain bagus-bagus aja. Makanya gue bingung juga. Ya bingung kan gitu. Jadi maksudnya kan artinya gitu. Ya dilematis, tapi yang jelas bahwa mungkin ya resiko. ada pelapis yang harus bisa ini gak sih Bang? Ya berarti let's say katakanlah di sebelah kiri kita udah ada Firza Andika, ada Donitri, lalu sekarang ada Pablo kan. Nah, apa nggak seru banget tuh perebutan starting 11-nya gitu loh. Dan pemain pasti kan yang dia mau adalah jam terbang kan, bro. Betul. Ya kalau jam terbang itu kan kalau ketika ada pemain yang nggak dapat jam terbang tapi pemain yang kualitas bagus, dia kan lebih memilih apa? Cabut. Ya udah. Apakah kita mau seperti kan maksudnya gini, banyak teman-teman yang juga harus sebenarnya paham dengan situasi-situasi seperti itu bahwa untuk mengumpulkan 22 pemain bagus semua itu susah banget. Iya. Ada ego di situ juga. Iya, karena pemain sendiri pun maunya main. Apalagi ini tim sekelas Persija pasti. Iya, maunya main gitu loh. Jadi kalau daripada ngapain dia duduk manis nggak main, digaji mendingan dia main lah. Secara main dia karirnya bisa lebih panjang gitu loh, dan kemampuannya bisa lebih terasa lagi itu sih. Penilaian dong Bang buat debutnya Carlos Peña? Sekarang 5,5 kali ya. 5,5. Iya. Apa plus minusnya? Plusnya bisa berada di posisi sekarang, minusnya nggak konsisten. Means artinya ini berada di posisi sekarang itu di luar ekspektasi di luar Bang pribadi saya. Iya. Ya karena nama Carlos Peña siapa gitu loh. Iya. Kan kita nama baru juga ya. Nama baru kan. Minusnya ya nggak konsisten. Dan maksudnya kayak saya nggak ngelihat ada sesuatu yang menyenangkan ketika Persija main bola gitu loh. Nggak dari sisi entertainnya oke, ada beberapa gol yang terjadi karena tiki taka segala macam, tapi secara keseluruhan yang ini kalau saya pribadi bisa salah bisa benar, nanti tinggal dikoreksi aja bahwa belum puas aja sama permainan Persija. Karena gini, kita punya tengah bagus, kita punya belakang bagus, punya kiper bagus, striker juga bagus, tapi ya kita jarang menang gitu aja. Untuk musim depan Bang, posisi mana yang perlu ada semuanya tambalan? Semuanya lah depan belakang. Kalau semua ngerombak semua dong? 0 lagi? Enggak juga lah. Enggak harus ngerombak kan, karena ada yang dipertahanin. Tapi kalau ditanya misalkan pemain mana yang ada yang posisi-posisi ditambal ya udah pasti depan ya harus ada cadangannya Gustavo, tengah juga harus ada perbaruan, belakang juga harus ada perbaruan karena Kudi kan musim terakhir. Kanan kiri juga harus ada pembaruan, kiper mungkin juga harus ada pembaruan gitu. Jadi ya memang udah waktunya gitu. Bang Diki sebagai fans Jackmania, musim mana sih yang paling berkesan untuk seorang Diki Sumarno? 2018 lah pas juaranya itulah. Karena yang nyalip Persib di akhir. Iya, karena story-nya sih. Apa story-nya yang paling ya story musim itu kita 2 kali pertandingan main di Stadion PT IKA lawan Persib sama lawan Persebaya. Kita pertandingan terakhir lawan Mitra Kukar hampir nggak jadi main, tapi karena Jackmania ikut bantuin bersihin GBK saat itu setelah acara keagamaan akhirnya bisa main dan akhirnya juara. Itu aja. Itu yang paling berkesan. Iya lah 2018. Oke, Bang Diki, aku mau ke bagian terakhir. Aku harus nanya ini karena sebentar lagi kan pelantikan, ada gubernur baru. Dimana kita tahu kemarin selama pilkada ini Jackmania, walaupun aku nggak mau ngomongin politik ya, cuman Jackmania ini aktif lah di pilkada Jakarta kemarin. Harapan untuk gubernur baru apa Bang dari Jackmania? Memastikan Persija Jakarta punya home base di Jakarta.
memastikan bahwa Jakarta Persija main di Jakarta udah titik gitu aja. Masalah selama ini tuh apa sih? Ya nggak ada stadion. Karena GBK itu timnas. GBK kan punyanya Sesnek negara kan. JIS punyanya Jakpro. Tapi kan Jakpro kan dengan JIS-nya itu kan juga harus hidup. Mereka harus menerima bentuk beberapa konser-konser musik kan agar mereka tetap hidup. Lah itu aja harus dicari solusinya. Sudah pernah disampaikan ke gubernur terpilih? Sudah. Janjinya? Lihat nanti. Tapi harapannya seperti itu. Paling nyaman tuh berarti main di JIS ya? Ya JIS lah. Ya JIS karena belum kalah ya dan belum seri ya. Menang terus. Jadi bagi saya hari ini nyaman banget gitu loh. Karena dari hasil juga dari hasil liga ya udah tinggal tinggal memilih di JIS lah, orang menang terus ya udah gitu aja. Kalau untuk Jackmania sendiri, Bang Diki itu berarti ini udah tahun berapa ya? Tahun ke-5. Mau tahun ke-6. Mau 5 mau ke-6. Rencana apa Bang yang belum mungkin? Banyak banget. Terdekat mungkin? Saya cuma mau gini, Jackmania punya kontribusi yang positif terhadap Persija. Kontribusi positif itu artinya kita yang jaga namanya Persija, kita yang menghidupi Persija, dan satu hal yang pasti saya mau Jackmania itu nonton Persija sebagai sebuah bagian dari aktualisasi diri dia sebagai warga Jakarta ataupun masyarakat sepak bola Indonesia. Jadi nonton Persija itu sebagai sebuah keharusan karena itu menjadi kehormatan gitu loh. Dan saya mau orang nonton Persija tuh ketika nggak nonton sekali itu merasa ada yang kehilangan dalam hidupnya. Itu aja tujuan saya. Dan itu juga pasti akan berkontribusi kepada keuangan klub ya? Jelas pasti. Oke. Bang Diki, ini pertanyaan terakhir. Harapan Bang, sisa 11 pertandingan menang terus, udah selesai. Harapannya ada peluang juara terus. Ya ada nggak ada peluang juara, sisa pertandingan 11 game ini harus menang terus sudah. Harus menang terus. Karena kita udah kehilangan, kita udah 5 kali seri di kandang, berarti udah kehilangan 10 poin yang seharusnya kita raih. Itu harus dikejar dulu. Itu sih. Oh iya, satu lagi, aku mau nanya ini, hubungan sama manajemen Jackmania gimana sih sekarang hubungan? Oke, baik, komunikasinya baik. Ya memang ada beberapa hal yang memang kadang kita suka nggak ketemu komunikasinya ya. Tapi sejauh ini bisa dijalankan dengan baik itu sih. Hal-hal apa Bang biasanya yang ya jadi perhatian? Teknis banget lah, tapi hal-hal teknis lah. Tapi so far oke jalan. Ya apa ya? Ya namanya kita ini kan sebagai mitra, kita ini sebagai konsumen, mitra dan raja. Iya. Jackmania itu kan. Jackmania kan rajanya lah yang harus dilayani oleh Persija lah gitu. Ya 1-2 hal-hal yang tidak beriringan tuh pasti ada. Tapi yang jelas kalau secara kebutuhan tim dan lain-lain itu so far sih udah oke. Karena kita percaya bahwa gini, kewajiban manajemen itu adalah akan memastikan kebutuhan tim terpenuhi, ya kan? Kebutuhan tim itu kan ada lapangan dan lain-lain segala macam, gaji dan lain-lain gitu. Kewajiban tim itu adalah memenangkan pertandingan di setiap pertandingan. Itu menang lah, itu kewajiban mereka. Kewajibannya supporter adalah memastikan pihak 1 dan pihak 2 tadi, manajemen dan tim itu melaksanakan kewajibannya masing-masing. Pengawas ya? Iya, memang pengawas kan. Betul. Pada akhirnya gitu loh. Karena, itu kan tugas kita. Fans yang membayar tiket. Iya, fans yang membayar tiket. Saya bayar 100.000, apa yang saya lihat, siapa yang saya lihat gitu loh kan begitu. Kalau saya bayar 50.000 ya kelas 50.000 nggak apa-apa. Tapi kalau bayar 100.000 ya udah itu yang saya lihat gitu. Dan hubungan 3 elemen ini juga penting ya Bang untuk sangat amat penting. Jadi gini, tim manajemen dan fans ini menjadi satu kesatuan sendiri bernama Persija Jakarta. Tapi yang lebih penting juga adalah hubungan antara fans sepak bola, di sini adalah Persija, klub sepak bola Persija Jakarta gitu ya, dan satu lagi Pemprov DKI. Ketiga ini harus bersinergi banget lah. Karena tanpa bantuan pemerintah ya klub bola tuh juga sulit buat ngapa-ngapain gitu loh. Betul. Karena balik lagi fasilitas dan lain-lain, kita klub bola masih, yang saya tahu masih gagap banget lah untuk berada di situ. Dan kami fans kadang kan mintanya memang muluk, ya wajar lah, namanya fans kan paling harusnya minta terus. Tapi kan kami juga sadar bahwa segala sesuatunya itu kan memang pasti ada hitungannya. Dan Jackmania merasa bahwa apa yang Jackmania berikan pada Persija hari ini memang sudah cukup besar, terutama dari sisi pemasukan Persija, dari sisi tiketing. Menggandeng legenda seperti BP, Endro Kartiko di bench? Kalau belum juara berarti nggak ada bedanya. Kalau belum juara belum ada bedanya. Iya dong, kan gitu. Jadi juara dulu aja. Tapi tentu ada harapan dari peran mereka. Harapannya bikin tim ini jadi juara lah udah. Gimana caranya mereka tahu kok mereka pernah juara kok.
Masing pemainnya itu masing-masing pernah juara, jadi ya mereka tahu caranya jadi juara, tinggal dibikin aja udah gitu. Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania, Yap. terima kasih banyak sudah Yap. main di Liputan Utama Sport. Teman-teman terima kasih sudah nonton obrolan saya dengan Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania. Kalau misalkan ada narasumber lain yang pengen banget kalian datengin, kita datengin sini, tulis di kolom komentar. Sekjen Joshua, salam SCTV.